Shalom. Selamat malam Bapak Ibu warga Jemaat Pare yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang membangun ibadah Patuen di rumah masing-masing pada malam hari ini, di dalam rangka kita akan menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Aikumene pada tanggal 11 Oktober tahun 2020. Ibadah Patuen pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Indi Hendrat Moko dan Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean. Sebelum kita memasuki ibadah, mari Bapak Ibu kita muliakan nama Tuhan Yesus dengan memakai kidung jemaat angka 326. Kita pujikan bait yang pertama. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari ibadah pada malam hari ini bersama-sama kita awali dengan mengambil saat teduh. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 63. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Saudara terkasih Tuhan, marilah kita akan bersama-sama membaca nats pembimbing kita pada malam hari ini yang terambil dari Yohanes 21 ayat yang ke-16 yang begini firman Tuhan. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Marilah Nasdem Biblik ini kita sambut dengan kita pujikan, "Aku mengasihi Engkau." Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan kita ambil dari 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 5 yang begini firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mohon terang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kasih-Nya kami rasakan setiap saat, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, di malam hari ini kami benar-benar mengucap syukur dan terima kasih karena Kau telah membimbing kehidupan kami hingga saat ini dalam keadaan sukacita. Bapa, semuanya hanya kami kasih karunia Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama menggeluti dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi roh kebijaksanaan bagi pelayan firman-Mu, Bapak Pendeta Samuel Herlian, sehingga apa yang difirmankannya atau diucapkannya hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini hanya kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 5 yang begini firman Tuhan. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Marilah firman Tuhan ini kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 308.
Kita pujikan bait pertama dan kedua. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita diizinkan kembali oleh Tuhan untuk kita bersama di dalam rangka persiapan pelaksanaan perjamuan kudus. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul "Kita Semua Adalah Gembala". Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi adalah rangkaian atau bahagian dari nasihat Rasul Petrus kepada para penatua di Asia Kecil atau yang sekarang kita kenal dengan daerah Turki, sebagai bahagian dari, kalau saat itu ya, bahagian dari wilayah jajahan Romawi. Nasihat Petrus ini disampaikan berdasarkan adanya kecenderungan sebuah realitas yang bagi Petrus ini harus diatasi, dan cara dia mengatasinya, dia menyampaikan nasihat kepada mereka. Nah, kita merenungkan ada 3 catatan atau 3 nasihat yang kita dasarkan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan bahwa gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Seterusnya, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dia mengingatkan bahwa domba-domba yang digembalakan para penatua pada saat itu adalah milik kepunyaan Allah. Sehingga apapun yang mereka lakukan terkait dengan pekerjaan penggembalaan, itu kelak mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Begitu juga dia katakan, bekerja sebagai gembala itu dikatakan jangan dilakukan dengan paksaan tetapi dengan sukarela. Ya, ditekankan di sini jangan dilakukan dengan paksaan tetapi sukarela. Kadang kita memahami ungkapan sukarela di sini bukan berarti lalu kita lakukan tugas itu dengan semau-mau kita atau suka-suka kita, kapan kita mau, kapan tidak mau. Karena di dalam ungkapan selanjutnya dikatakan dilakukan dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita potong kalimat ini hanya sebatas
tidak dengan paksaan tapi sukarela, terus titik, ini berarti nanti kita akan memahaminya berbeda. Tapi andai kata dilanjutkan dengan ungkapan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, maka itu berarti kita melakukannya harus dengan sungguh berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Kekasih Tuhan, catatan yang kedua dikatakan, jangan mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Frasa atau anak kalimat yang dikatakan jangan mencari keuntungan, ini ada terjemahan beberapa versi Alkitab. Ada 3 yang saya catat. Mereka menerjemahkan jangan mencari keuntungan itu dengan terjemahan yang berbeda. Misalnya, bukan untuk uang yang kotor, atau bukan untuk keuntungan yang memalukan, atau ada yang menerjemahkan bukan tamak akan uang. Nah, kekasih Tuhan, 3 terjemahan ini mau menjelaskan bahwa menerima katakanlah uang sebagai dalam tanda kutip upah pelayanan itu baik, tetapi yang tidak baik ketika uang itu kemudian menjadi motivasi atau tujuan pelayanan seseorang. Mengapa? Ketika uang itu menjadi motivasi atau tujuan pelayanan, maka akan berdampak kepada tulus atau tidak tulusnya seseorang melayani, optimal atau tidak optimalnya seseorang melayani Tuhan. Atau Petrus mengatakan kemurnian pelayanan seseorang akan bisa dilemahkan oleh motivasi yang salah. Walaupun Bapak Ibu kita sadari bahwa kita tidak bisa secara mudah menyimpulkan seseorang itu melayani tulus atau tidak tulus. Sebab yang paling tahu adalah yang bersangkutan dengan Tuhan. Catatan yang ketiga Bapak Ibu dikatakan, jangan seolah-olah memerintah atau menguasai atas mereka. Dalam arti mereka ini adalah kawanan domba Allah. Kekasih Tuhan, Bernard dari Clairvaux, dia menulis catatan kepada Paus saat itu adalah Paus Eugene. Dia katakan begini Bapak Ibu, Petrus tidak bisa memberikan kepadamu apa yang tidak ia punyai. Apa yang ia punyai ia akan berikan, dan itu adalah pemeliharaan dan perhatian, bukan penguasaan atas gereja. Kekasih Tuhan, dia mau mengatakan bahwa Petrus tidak mewariskan hal yang lain selain keteladanan, yakni memelihara dan memperhatikan kawanan domba Allah dan bukan menguasainya. Ini Bernard memberikan sebuah kritik kepada Paus yang dalam pemahaman umum sebagai pengganti Petrus atau penerus daripada Petrus sebagai wakil Kristus di tengah-tengah dunia. Dia mengingatkan karena ada kecenderungan perjalanan dari waktu ke waktu pihak atau orang-orang tertentu yang berusaha untuk menguasai gereja atau kawanan domba Allah. Nah, dalam perkataan atau kalimat selanjutnya dikatakan, tetapi hendaknya kamu menjadi teladan. Jadi kalau disambung dengan kalimat awal, janganlah kamu menguasai, tapi hendaklah kamu menjadi teladan. Teladan yang dimaksudkan di sini adalah dalam hal kerendahan hati. Yang melakukan pekerjaan gembala itu orang Yunani mengatakannya sebagai doulos atau budak. Budak itu orang yang bekerja dengan sungguh hati
tanpa berpikir apa yang akan dia dapatkan, karena yakin hidupnya semua telah dipenuhi oleh Sang Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, teladan kerendahan hati ini memang sangat penting atau perlu dikembangkan di dalam rangka menjalin relasi, hubungan antara warga yang satu dengan warga yang lain dalam lingkup jemaat, maupun hubungan antara warga jemaat dengan saudara-saudara kita yang di luar jemaat atau bahkan lembaga gereja kita. Nah, dari uraian di atas tadi Bapak Ibu Saudara kekasih, ada dua catatan penting yang patut kita renungkan di dalam rangka persiapan diri kita untuk merayakan perjamuan kudus di dalam rangka oikumene pada 11 Oktober mendatang. Catatan yang pertama, sebutan gembala ini sebutan yang ditujukan memang pada umumnya ditujukan kepada para pelayan, ada pendeta, ada penatua, ada diaken. Namun kalau kita renungkan secara mendalam, sesungguhnya sebutan ini ditujukan kepada semua orang Kristen, umat panggilan Tuhan yang dalam kesehariannya melakukan tugas atau peran sebagai gembala. Gembala di dalam keluarga, ya, gembala di saat dia dipercayakan untuk memimpin komunitas tertentu, mungkin pada saat dia menjadi kepala bahagian entah di instansi pemerintah maupun di instansi swasta, bahkan juga melakukan tugas gembala dalam kehidupan pergaulan dengan sesama yang lain. Semua orang Kristen diminta untuk dahulukan rasa peduli dan perhatian, dan itu sangat diperlukan dalam panggilan sebagai gembala. Catatan yang kedua Bapak Ibu, tentang teladan kerendahan hati. Memang kalau teladan kerendahan hati ini secara umum biasanya orang mengatakan, ya pelayan-pelayan harus lebih awal memberikan keteladanan tentang kerendahan hati. Itu dulu. Ini biasanya sorotan begitu. Terus warga jemaat, ya nanti mengikuti. Ya kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Padahal soal keteladanan kerendahan hati itu mutlak diperlukan, baik itu sebagai pelayan Tuhan tetapi juga sebagai warga jemaat. Mengapa diperlukan? Karena baik pelayan-pelayan Tuhan ataupun warga jemaat dalam saat tertentu mereka keduanya adalah saksi-saksi Kristus yang harus bersifat rendah hati ketika berhadapan dengan orang banyak atau masyarakat. Memang kalau dalam konteks kehidupan berjemaat, otomatis yang harus lebih dulu menunjukkan sifat keteladanan adalah pelayan-pelayan Tuhan kalau dalam konteks berjemaat. Tapi ketika kita sudah ada di masyarakat, di luar sana orang tidak kenal, oh ini pelayan, ini gembala, yang ini warga jemaat. Tidak, yang mereka kenal adalah identitas kekristenan kita. Nah, identitas kekristenan inilah harus kita buktikan lewat kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati. Selain itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, sifat rendah hati ini juga mampu meminimalisir mungkin percekcokan, mungkin pertikaian, mungkin perpecahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan jemaat. Demikian pula dengan kerendahan hati kita mampu membangun komunikasi yang baik antara seorang pribadi dan pribadi yang lain dalam lingkup jemaat, ataupun pribadi satu dengan pribadi yang lain, lembaga yang satu dengan lembaga yang lain yang ada di luar keberadaan kita di tengah-tengah jemaat. Memang Bapak Ibu Saudara kekasih, kendala besar yang kita hadapi rasakan saat ini adalah di dalam rangka mewujudkan kehidupan bersatu atau oikumene. Itu kadang-kadang entah pribadi, entah itu gereja-gereja tertentu, kadang-kadang kita merasa kita lebih baik sendiri, kita lebih benar sendiri, kita lebih hebat sendiri dalam pelayanan, sehingga kita cenderung untuk merendahkan dan meremehkan kelompok-kelompok gereja-gereja tertentu.
Kita sibuk dengan mengurus diri kita sendiri sehingga kita lupa kepada panggilan yang utama kita adalah bagaimana kita mewujudkan kehidupan oikumene bagi umat Tuhan secara keseluruhan. Nah, kekasih Tuhan, menjelang perayaan perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama, saya meminta mari kita bersama-sama membangun komitmen bahwa demi Kristus dan gerejanya, buanglah segala bentuk ego diri, ego kelompok, ego bergereja, sehingga dengan tulus hendaklah masing-masing merendahkan hati agar Kristus berkenan memakai saya dan Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan kesatuan umat seperti harapan Tuhan Yesus di dalam doanya. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17, 20 dan 21. Selamat mempersiapkan diri dan merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari bersama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, kita merespon akan firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 407 bait yang pertama dan bait yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari bersama kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus Sang Gembala sejati yang telah mengorbankan hidup bagi kami umat-Mu dengan teladan-teladan sejati. Engkau tinggalkan itu agar kami bisa melakukannya dalam membangun kehidupan bersama sebagai anak-anak Tuhan, dan juga kami bisa mewujudkan dalam membangun relasi dengan sesama lainnya. Kami percaya bahwa teladan tentang kerendahan hati telah dikau kerjakan, dan itulah yang menghantar dikau kepada kemuliaan yang dikaruniakan Bapa. Kini kami anak-anak-Mu, siapapun kami,
Tuhan menguatkan kami agar kami mampu merendahkan hati, sehingga pada saatnya pun kami dimuliakan oleh Tuhan, sehingga setiap saat dan waktu kami pun boleh menjadi berkat bagi dunia. Di dalam rangka mewujudkan doa dan harapan Tuhan Yesus agar kami menjadi satu, maka kami berdoa juga dengan penuh kerendahan hati. Tuhan mampukan kami agar kami tidak hanya memperhatikan diri kami, kelompok kami, tapi kami belajar memandang bahwa umat Tuhan adalah semua yang ada di muka bumi, mereka yang Tuhan panggil dan kini menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Biarlah kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima mereka menjadi bahagian kesatuan kami di dalam berbagai relasi dan komunikasi apapun wujud dan bentuknya, sehingga biarlah kami terus menghayati kebersatuan kami sebagaimana yang Tuhan harapkan. Dan karena itu di dalam rangka mempersiapkan diri kami untuk lebih menghayati lagi arti persekutuan itu, maka kami bersama mempersiapkan diri, diundang oleh Tuhan Yesus untuk merayakan perjamuan kudus yang dilaksanakan pada 11 Oktober mendatang. Tuhan Yesus, tolong kami secara pribadi, sebagai kelompok, sebagai persekutuan, agar kami semakin menyiapkan hati kami menerima atau menyambut undangan Tuhan Yesus. Di sanalah kami semakin menghayati arti kebersatuan yang selanjutnya kami wujud nyatakan dalam kehidupan bersama kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan para pelayan-pelayan-Mu, semua yang bertugas untuk memberikan pelayanan. Terima kasih Tuhan menolong kami semua dalam mewujudkan tugas pelayanan pada 11 Oktober mendatang. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, kami semakin mengerti makna panggilan kami. Kami juga dipanggil untuk melakukan tugas sebagai gembala di lingkup panggilan kami masing-masing. Kami boleh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan sejak awal hingga saat ini, dan pada nantinya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Kami berdoa agar Tuhan berkenan menerima segenap pujian dan sembah kami sekalipun kami lakukan di dalam keterbatasan. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah kami yang terus berjuang memberikan pelayanan yang terbaik untuk kehidupan bersama sebagai warga masyarakat dan bangsa. Tuhan tolong kami, baik sebagai warga gereja maupun warga masyarakat, biarlah kami dimampukan untuk terus taat dan melakukan kewajiban kami sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan bersama di saat ini. Berkenan Tuhan menolong, memberkatinya, sehingga biarlah itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, sesaat lagi kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami saat ini. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa melengkapi segenap yang sudah kami lakukan di hari ini. Keluarga besar Pepantan Kedang Sewu, juga tim multimedia, organis, song leader, dan semua kami yang sudah menyampaikan apa yang menjadi peran kami dalam penyembahan di malam hari ini, berkenan Tuhan menerimanya. Terima kasih Bapa di surga, begitu doa dan sembahyang kami serahkan seluruh hidup kami
di hari-hari yang akan datang hanya dalam kuasa kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama dalam pujian. Kekasih Tuhan, secara umum kita adalah pribadi-pribadi yang diutus Tuhan untuk melakukan tugas sebagai gembala dalam kehidupan keluarga, dalam dunia kerja, serta dalam kehidupan bersesama dengan sesama. Kita bersama-sama di akhir ibadah ini kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pikiran dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai umat Tuhan yang beribadah di saat ini kekal selamanya. Amin. Demikian ibadah kita di saat ini, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.